فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Kita masih membahas tafsir Ibnu Katsir terkait dengan wa taqatta'at bihimul asbab, dan hubungan-hubungan di antara mereka terputus. Hubungan-hubungan terputus pada mereka. Kata beliau, qala ta'ala wa takhadhu min dunillahi ahliyatan liyakunu lahum izza, dan mereka menjadikan selain Allah sebagai tandingan-tandingan, sebagai sesembahan-sesembahan, agar sesembahan itu menjadi kekuatan untuk mereka. Kalla sayakfuruna bi ibadatihim wa yakununa alaihim didda. Sama sekali itu tidak akan terjadi. Justru sesembahan-sesembahan yang lain tadi akan mengingkari peribadatan mereka dan akan menjadi lawan bagi mereka. Wa qala al-Khalilu liqaulih, dan Al-Khalil berkata liqaumih, pada kaumnya, innamat takhadtum min dunillahi awsana mawaddata bainikum fil hayatid dunya. Hanyalah sesuatu, sesungguhnya apa yang kalian sembah. Ini innama di sini sebenarnya adalah inna dengan ma mausulah, bukan ma kafah. Makanya ini bukan lil hasr, tapi inna alladzi. Sesungguhnya sesuatu yang kalian jadikan sebagai berhala-berhala selain Allah, sebagai sesembahan selain Allah, dalam bentuk kecintaan di antara kalian di dalam kehidupan dunia ini. Sesungguhnya yang kalian sembah selain Allah itu adalah, yaitu keadaannya adalah sebagai sesembahan yang menjadi hubungan cinta di antara kalian di dalam kehidupan dunia. Karena memang iskalnya di antara para mufassirin adalah mana khobar dari inna di sini. Kalau isim innanya adalah ma di situ, maka boleh jadi dia adalah dzaraf ini fil hayatid dunya. Kalau menurut ulama dulu-dulu ini istilahnya dzaraf, tapi kita menamakan apa, jar majrur, yaitu apa saja yang kalian sembah selain Allah sebagai bentuk kecintaan di dunia ini, sebagai bentuk kecintaan itu hanyalah terjadi dalam kehidupan dunia. Makanya setelah itu Allah menjelaskan, summa yaumal qiyamati yakfuru ba'dukum bi ba'd. Kemudian nanti pada hari kiamat sebagian kalian akan mengingkari sebagian yang lain. Wa yal'anu ba'dukum ba'dha. Sebagian dari kalian akan melaknat sebagian yang lain, padahal dulu saling mencintai. Karena selain Allah. Wa ma'wakumun nar. Tempat kalian menetap adalah di dalam neraka. Sebaliknya, orang yang saling cinta karena keimanan tempatnya di surga. Wa ma lakum min nasirin. Dan kalian sama sekali tidak memiliki penolong. Sementara Allah telah menegaskan, Allahu waliyul ladzina amanu. Allah adalah wali bagi orang-orang yang beriman. Wa qala ta'ala walau taral ladzina idh zalimuna mauqufuna inda rabbihim. Seandainya engkau wahai Rasulullah melihat tatkala orang-orang yang zalim itu diberhentikan di hadapan Rabb mereka, yarji'u ba'duhum ila ba'dinil qaul. Sebagian dari mereka saling membantah satu sama lain. Raja'a yarji'u, membantah. Boleh jadi maksudnya adalah saling mengembalikan atau sembang-sembang, yaitu bicara. Tapi jelas tidak ada suasana santai pada waktu itu.
Yaqulul ladzina stud'ifu lil ladzina istakbaru laula antum lakunna mu'minin. Orang-orang yang tertindas berkata kepada orang-orang yang dulu menyombongkan diri, seandainya bukan karena kalian, pastilah kami termasuk dari kaum mukminin. Seandainya bukan karena kalian yang memaksa kami dan menekan kami, menjanjikan kami ini dan itu, pastilah kami sudah mengikuti keimanan orang-orang yang beriman itu. Nah, ini penyesalan dari kiamat. Di dunia dinasihati degil, dinasihati bandel, tidak mau mengikuti Allah dan Rasulnya dan kaum mukminin. Wa qala alladziina stud'ifu, kemudian wa qala alladziina istakbaru lil ladziina stud'ifu anahnu sadadnakum 'anil huda ba'id ja'akum. Orang-orang yang menyombongkan diri berkata kepada orang-orang yang dilemahkan atau tertindas, apakah kami yang dulu menghalangi kalian dari petunjuk setelah petunjuk itu datang kepada kalian? Ini debat saja. Jelas waktu di dunia mereka yang sibuk untuk menghalangi umat dari datangnya hidayah. Mereka yang selalu mentahdir umat dari jalan yang benar. Tetapi mereka beralasan dengan takdir. Seandainya takdir Allah kalian dapat hidayah, kami tak akan mampu menghalangi kalian. Intinya ini ucapan orang-orang kafir. Tidak ada yang mau bertanggung jawab. Dan memang tidak ada ucapan yang lurus dari mereka. Bal kuntum mujrimin. Tetapi kalianlah orang-orang yang jahat, yaitu kalian yang sengaja memilih kami dan kalian menjauh dari agama Allah. Memang yang mengikuti pun jahat juga. Sudah dinasihati baik-baik degil, bilang kalian kan bukan mufti, kalian siapa? Ya memang yang mengikuti pun jahat. Disuruh belajar baik-baik pun tak nak. Wa qala alladziina stud'ifu lil ladziina istakbaru bal makrul laili wan nahari id ta'murunana an nakfura billah. Dan orang-orang yang tertindas berkata kepada orang-orang yang menyombongkan diri, bahkan ini lil idrab, namun yang terjadi adalah tipu daya malam dan siang yang kalian lakukan. Itta'murunana an nakfura billah, tatkala kalian memerintahkan kami untuk mengingkari Allah. Walaupun tidaklah terang-terangan mengatakan demikian, tapi dengan syubhat-syubhat. Wa naj'ala lahu andada. Kalian memerintahkan kami untuk membuat tandingan-tandingan untuk Allah Ta'ala. Intinya siapa yang jahat? Kedua belah pihak sama-sama jahat, sama-sama saling mendukung. Antara yang mengikuti dan yang diikuti. Disuruh untuk ikut tauhid tak mau, disuruh untuk jangan berbuat syirik, malah menuduh kita ini dakwah Wahabi dan seterusnya. Jadi mereka yang memang saling jahat satu sama lain, pemimpin yang diikuti, sama-sama tidak mau ikut Allah dan Rasulnya, tidak merasa cukup kepemimpinan Allah dan Rasulnya di dalam agama. Maksudnya kepemimpinan dalam masalah penentuan syariat. Baik. Wa asarrun nadamata lamma ra'awul adzab. Mereka merahasiakan penyesalan tatkala mereka melihat siksaan. Ada tafsir tersendiri, tapi bukan di sini tempatnya. Kenapa sampai merahasiakan? Boleh jadi karena malu sama para pengikutnya. Pengikut malu kepada kaum mukminin. Ia dulu degil, ternyata sekarang baru menyesal, tapi masih malu untuk mengakui. Tatkala mereka melihat siksaan, waja'alnal aghlala fi a'naqil ladzina kafaru. Dan kami jadikan belenggu-belenggu ada pada leher-leher orang-orang yang kafir. Tentunya kita tidak mengatakan orang yang di luar-luar itu kafir, bukan begitu. Tapi ini ancaman orang yang memang tidak mau mengikuti Islam yang benar, Allah yang menghukumi. Hal yujzauna illa ma kanu ya'malun. Hal di sini adalah linnafi. Tidaklah mereka dibalasi kecuali sesuai dengan apa yang mereka amalkan. Salah satu penafsirannya ada bak tersembunyi, illa bima kanu ya'malun. Jadi yang mereka alami tak perlu menyalahkan yang lain. Ini memang hasil dari amalan mereka sendiri, baik yang mengikuti ataupun yang diikuti. Sekejap.
Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Imam Ibnu Katsir mendatangkan ayat yang lain lagi. Ternyata peringatan yang polanya seperti ini banyak dalam Quran. Tinggal yang tersisa apa? Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Sungguh kami telah mudahkan Al-Quran untuk diingat dan untuk menjadi peringatan. Tapi adakah orang yang mau mengambil peringatan? Tinggal ini masalahnya. Banyak yang tak peduli. Wa qala ta'ala wa qala syaitanu lamma qudiyal amru innallaha wa'adakum wa'dal haqq. Dan syaitan tatkala urusan ini telah diselesaikan, yaitu di padang mahsyar dan seterusnya itu, ataukah di dalam neraka, syaitan berkata, sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepada kalian janji yang benar. Wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Dan aku menjanjikan kepada kalian, kemudian aku menyelisihi janjiku pada kalian. Memang itulah syaitan, na'udzubillah. Wa ma kana liya 'alaikum min sultanin illa an da'autukum fastajabtum li. Aku sama sekali tidak memiliki kekuasaan terhadap kalian. Ya, syaitan hanya mampu membisiki, tak mampu untuk memaksa, mencekik atau apa asalnya, selama manusia tidak membuka pintu. Illa an da'autukum fastajabtum li. Illa di sini ada dua kemungkinan, istisna munqati ataukah muttasil. Kalau muttasil berarti menunjukkan ada sisa kekuatan syaitan untuk manusia, yaitu apa? Apabila manusia memenuhi seruan dia, berarti hakikatnya syaitan menguasai dia. Atau istisnanya adalah istisna yang munqati. Betul-betul syaitan tak punya kekuasaan apapun. Kemudian syaitan mengatakan, hanya saja saya mengajak kalian. Maf'ul bih yang kedua dihapus, muta'alaknya dihapus, berarti bersifat umum, mengajak kalian pada apa saja yang selama ini aku serukan. Lalu kalianlah yang menyambut seruanku, sehingga akhirnya betul-betul dikuasai. Fala talumuni walumu anfusakum. Maka jangan kalian mencela diriku, tapi celalah diri kalian sendiri. Kan katanya kalian punya kepandaian, punya kemampuan untuk memisahkan kebenaran dan kebatilan. Katanya kalian punya IQ sekian. Berarti kalau kalian salah jalan, jangan celah saya cuma mengajak, kalian yang mau. Na'udzubillah. Ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhi. Aku tidak mampu sama sekali menyelamatkan kalian. Kalian juga sama sekali tidak mampu menyelamatkanku. Padahal di dunia dakwahnya hebat sekali kan. Oh, saya ini Lucifer, saya yang menguasai neraka, saya mampu menyelamatkan kalian, memberi apapun. Padahal tak mampu apa-apa ternyata dia. Tapi manusia ada yang mau aja. Itu setan dari kalangan jin yang katanya sakti-sakti kan. Orang mau hubungan dengan jin karena jin lebih sakti ya. Nah, yang dari kalangan jin saja tak mampu, gimana dengan setan dari kalangan manusia yang mengatakan ya muridi tamassak bidzaili unjika min nari. Wah, hebat sekali. Lebih tak mampu lagi manusia menyelamatkan orang dari neraka. Tapi sombong seperti itu. Wahai orang yang menginginkan diriku, berpeganglah dengan ujung bajuku, aku akan menyelamatkan engkau dari nerakaku. Karena orang-orang pemimpin Sufiyah yang tertinggi mengatakan surga dan neraka itu bagikan dua bola di tanganku. Oh, hebat sekali Imam. Jadi kalau kerja welding kena ke dokter juga, tak mampu apa-apa. Inni kafartu bima asyraktumuni min qabl. Sungguh aku mengingkari kalian, mengingkari terhadap apa yang dulu kalian, yaitu perserikatan. Apa? Ma-nya di sini adalah ma masdariyah. Bi isyrakikum iyaya min qabl. Saya mengingkari persekutuan yang kalian lakukan terhadap saya sebelum ini. Kalian menyembah saya, padahal saya tidak setuju kalian menyembah saya, tapi kamu yang mengajak. Inilah setan, ternyata ucapannya tidak jujur. Sebagaimana sejak awal dia menipu Adam dan Hawa. Para anak juga ditipu lagi, naudzubillah. Innal zalimina lahum adzabun alim. Nah, di sini ada keputusan dari Allah Ta'ala. Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu mereka akan mendapatkan siksaan yang pedih. Syaitan sangat zalim, ma'ruf. Dia mengajak kepada kebatilan. Yang mengikuti syaitan, tidak mau mengikuti Allah, ini zalim, meletakkan ketaatan bukan pada tempatnya.
Nah, dua-duanya berkongsi di dalam neraka. Kesimpulannya apa? Wa kana syaitanu lil insani khadula. Syaitan memang sangat menelantarkan manusia. Janji banyak, ujung-ujungnya menelantarkan. Baik. Wa qauluhu wa ra'awul azab wa taqatta'at bihimul asbab. Firman Allah Ta'ala, dan mereka melihat siksaan dan hubungan-hubungan telah terputus pada mereka. Ayanu azaballah. Mereka betul-betul melihat, pakai ain, ru'yal ain, melihat dengan mata kepala siksaan Allah. Di dunia mampu sombong, belum lihat siksaan betul-betul. Baik, yang tak punya mata hati, yang punya mata hati tahu telah banyak berbagai peringatan, telah banyak berbagai adab-adab yang kecil itu. Allah Ta'ala telah berfirman, وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Sungguh kami telah merasakan pada mereka sebagian dari siksaan yang ringan, belum siksaan yang besar agar mereka kembali. Jadi yang telah kita alami banyak-banyak ini bagian dari siksaan yang ringan. Siksaan sudah ada, diketahui oleh orang yang punya mata hati. Allah Ta'ala telah berfirman, وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَثُلَاتِ. Telah berlalu sebelum mereka ini, yaitu contoh-contoh yang banyak datangnya siksaan-siksaan itu. Wa taqatta'at bihimul hablu bihimul hiyalu wa asbabul khalas. Telah terputus pada mereka. Di sini beliau memberikan tafsir lebih luas. Asbab bukan sekedar hubungan kecintaan atau hubungan saling menolong di dunia, tapi masuk di dalamnya adalah hiyal, berbagai upaya, tak mampu lagi apa-apa. Iya, di hari kiamat orang-orang hanya mampu mengatakan halaka anni sultaniyah, yaitu apa? Telah hilang dari saya kekuatan saya. Dan sebab-sebab keselamatan, walam yajidu anin nari ma'dilan wala masrifa. Mereka tidak mendapatkan ma'dilan dari neraka. Ma'dil mungkin dari udul, yaitu kemampuan untuk menghindar. Masrifan sama maknanya, kemampuan dari kemampuan untuk menghindar, untuk melarikan diri. Atau ini kembalinya adalah kepada masdar, yaitu adlan wala sorfa. Adlan ini adalah amalan mustahab, sorof ini adalah amal wajib. Tak ada lagi kemampuan untuk melakukan ibadah yang dengan itu selamat dari neraka. Qala Atha an Ibni Abbas wa taqatta'at bihimul asbab qal al mawaddah. Hubungan di sini adalah hubungan cinta, tak ada lagi hubungan cinta sebagaimana yang diisyaratkan di dalam ayat-ayat yang disebutkan tadi itu. Semuanya sudah saling melepaskan diri. Wa kadza qala Mujahidun fi riwayat Ibni Abi Najih. Demikian pula yang dikatakan oleh Mujahid pada riwayat Ibnu Abi Najih. Ibnu Abi Najih katanya tidak dengar dari Mujahid, tetapi beliau siqah dan penghubungnya juga siqah, yaitu Al-Qasim bin Abi Bazzah, maka tidak masalah. Yang penting sebelum Ibnu Abi Najih siapa? Wa qauluhu wa qala alladziina tubi'u law an wa qala alladziina taba'u law anna lana karratan faratabarra'a minhum kama tabarra'u minna. Dan orang-orang yang mengikuti mereka berkata, seandainya kami memiliki kesempatan lagi, kesempatan hidup di dunia, pastilah kami berlepas diri dari mereka sebagaimana mereka berlepas diri dari kami. Tak lagi mengikuti kelompok yang selama ini diikuti secara fanatik itu, walaupun dengan cara menyelisihi wahyu Allah dan wahyu dari Allah Ta'ala. Ai lau anna lana audatan ila dari dunia, yaitu seandainya kami memiliki kesempatan kembali ke negeri dunia, hatta natabarra'a min haula, sehingga kami berlepas diri dari orang-orang tadi, wa min ibadatihim, dan dari peribadatan kepada mereka, fala naltafitu ilaihim, pastilah kami tidak akan menoleh kepada mereka. Terlambat di dunia sudah dinasihati, tapi kalian yang tidak peduli itu. Bal nuwahhidullaha wahdahu bil ibadah, bahkan kami akan mentauhidkan Allah semata di dalam peribadatan. Ini semua ucapan penyesalan. Di dunia tak peduli, padahal ayat sudah banyak, peringatan ulama juga banyak, ulama-ulama yang setia pada dalil.
Kalian yang justru memusuhi para ulama yang seperti itu. Wahum kadzibuna fi hadza, kata Imam Ibnu Katsir, dalam keadaan mereka dusta di dalam angan-angannya tadi. Bal law ruddu la'adu limanuhu an. Bahkan seandainya mereka dikembalikan ke dunia, mereka pasti kembali kepada perkara yang dilarang. Allah tahu karakter hati mereka. Memang keadaan mereka memang tidak layak dapat hidayah. Memang jiwanya suka memesong. Kama akhbarallahu ta'ala anhum bidzalik, sebagaimana Allah Ta'ala mengabarkan tentang mereka dengan ucapan itu. Walihada qala, maka dari itu di dalam ayat ini Allah berfirman, kadzalika yurihimullahu a'malahum hasaratin alaihim. Demikianlah Allah memperlihatkan kepada mereka amalan-amalan mereka sebagai penyesalan yang besar terhadap mereka. Wa ma hum bikharijina minan nar, dan mereka sama sekali tidak akan keluar dari neraka. Dengan apa? Pola yang pasti, dengan jumlah ismiyah di sini. Ai tadhabu wa tatmahil, berarti fa'ilnya kembali ke apa? Taknya di sini. Akhirnya adalah amalan, yaitu amalan-amalan mereka hilang dan lenyap. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa qadimna ila ma amilu min amal. Kami hadapi apa saja yang mereka amalkan dari amalan-amalan itu. Faja'alnahu haba'an mansura. Lalu kami jadikan amalan tadi bagaikan debu yang berterbangan. Tak ada gunanya, tak ada manfaatnya. Di dunia pun kita tak suka untuk menggunakan haba untuk membangun bangunan atau apa. Betul-betul tidak ada gunanya, na'udzubillah, untuk manusia. Jelas, semua yang Allah ciptakan ada manfaatnya. Tapi secara umum, secara ikhtiar, manusia tidak memilih haba untuk membangun atau apa. Wa qala ta'ala, mathalul ladzina kafaru bi rabbihim a'maluhum karamat. Permisalan atau perumpamaan orang-orang yang kafir kepada Rabb mereka, a'maluhum ini zahirnya adalah badalnya. Amalan mereka karamat, yaitu bagaikan debu. Cuma kalau dia amal di sini sebagai badal, ini badal dari apa? Badal dari kafaru, yaitu badal dari dhamir wawul jamaah di situ. Karena itu yang sesuai a'maluhum. Karena kalau dia badal dari alladzina tak sesuai ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Kenapa? Pintu? Belakang. Oh. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi. Karamatin ishtaddat bihir rihu fi yaumin asif. Amal-amal mereka itu bagaikan romat, yaitu abu, hasil pembakaran yang sudah tinggal apa itu ya, abu ya, arang dan yang lebih parah lagi itu. Yang mana angin yang kencang itu menerpa abu tadi fi yaumin asif, pada hari yang memang di situ banyak angin kencang, sampai-sampai hari itu disifati dengan asif. Jadi bukan hanya angin kencang sekali, tapi memang hari itu banyak angin kencang. Menunjukkan memang mereka tak mampu mengambil manfaat dari kerja keras mereka di dunia tatkala mereka menghadap Allah sebagai orang kafir. Na'udzubillah. Dan inilah dakwah orang-orang kafir agar muslimin lepas dari keislaman. Ini rugi besar kita kalau sampai mengikuti dakwah mereka. Na'udzubillah. Al-ayah. Wa qala ta'ala walladzina kafaru a'maluhum kasarabim biqi'ah. Allah Ta'ala juga berfirman, dan orang-orang kafir amalan-amalan mereka itu, nah ini ma'ruf. Ya, ini amal di sini adalah sebagai apa? Sebagai khobar dari alladzin. Amalan mereka bagaikan fata murgana biqi'ah, yang di sebidang tanah yang lapang, yang luas. Yahsabuhu dham'anu ma'a. Orang yang sangat kehausan menyangka itu sebagai air. Yaitu akhirnya kehausan karena cuacanya sangat panas sampai dia betul-betul kehausan. Bukan dhami tapi dham'an, yaitu sangat haus. Baik, sampai salah sangka. Inilah keadaan orang kafir yang betul-betul hilang dari hati mereka air keimanan, sehingga mereka pun menjadi sangat kehausan. Karena Rasulullah, Allah Ta'ala dan Rasulnya mengumpamakan wahyu itu adalah bagaikan air hujan.
Mereka kehilangan air tersebut sehingga sangat kehausan. Tapi mereka lebih memilih amalan yang lain, menyangka di situ ada air. Walihada qala ta'ala, maka dari itu Allah Ta'ala berfirman dalam ayat ini, wa ma hum bi kharijina minan nar, dan sama sekali mereka tidak akan mampu keluar dari neraka. Bukan hanya tidak akan keluar, tapi apa? Bahkan mereka pun meminta air pun tidak akan diizinkan. Baik, bukan minta minuman yang aneh-aneh, sekedar minta air kepada penduduk surga. Ternyata para penduduk surga mengatakan innallaha harramahuma 'alal kafirin. Sesungguhnya Allah mengharamkan air dan rezeki yang lain pada orang kafir. Naudzubillah. Betul-betul penyesalan di dunia, air yang datang dari Allah, air maknawi tidak diterima, maka di akhirat air yang hakiki betul-betul mereka pun tidak akan berhak mendapatkannya. Balasan sesuai dengan jenis amalan. Tayyib ilahuna wallahu a'lam. Kalaupun dapat air ya ma'ruf, air yang di dalam neraka itu air yang sangat panas, hamimin an, air yang mencapai puncak kepanasannya.